Terima kasih Anda masih menyaksikan debat ketiga calon gubernur dan calon wakil gubernur DKI Jakarta pemilihan tahun 2024. Ya, dan kita akan lanjutkan segmen ini merupakan masih dengan segmen tanya jawab antar pasangan calon. Namun sebelumnya kembali kami mengingatkan kepada masing-masing pasangan calon agar pertanyaan ini kemudian diajukan untuk paslon ataupun juga pasangan calon, bukan hanya untuk salah satu pribadi saja. Dan juga tentunya saat memberikan pertanyaan dan jawaban ini sesuai dengan tema debat kita pada malam hari ini, yaitu temanya adalah lingkungan, perkotaan, dan perubahan iklim. Serta kami imbau kepada para pasangan calon untuk tidak mengajukan pertanyaan yang bersifat sara, tidak menggunakan singkatan maupun istilah asing dan sejenisnya dalam mengajukan pertanyaan. Dan jika ingin menggunakan agar dapat menjelaskan terlebih dahulu. Ya, dan sebelum saya lanjutkan, saya juga kembali lagi mengingatkan kepada para pendukung. Mari para pendukung kita tunjukkan dukungan kepada masing-masing pasangan calon yang Bapak Ibu dukung dengan tenang pada saat pasangan calon memberikan pertanyaan dan juga jawaban agar paslon yang Bapak Ibu dukung terdengar dengan jelas pernyataannya. Baik, saya akan langsung saja lanjutkan dan persilakan kepada calon gubernur dan wakil gubernur nomor urut 1 Bapak Ridwan Kamil dan Bapak Suswono untuk memberikan pertanyaan kepada pasangan calon nomor urut 3 Bapak Pramono Anung dan juga Bapak Rano Karno atau Sidul. Waktunya masih sama Bapak, 1 menit sejak Bapak berbicara, kami persilakan. Ya, begini, Jakarta itu masalah utama di semua kota-kota di dunia adalah overpopulation, populasi yang tidak terkendali, Mas Pram, Bang Dul ya. Sehingga dalam 5, 10, 15 tahun ke depan, proses pemadatan kota itu kan menjadi penting. Ada 2 catatan yang ingin saya tanyakan. Bagaimana menghitung konsep koefisien luas bangunan untuk mengakomodasi pertumbuhan penduduk itu yang ideal buat Jakarta? Angka berapa, ngitungnya seperti apa. Yang kedua, fraksi PDIP, Mas Pram, di tahun 2022 pernah menolak ide Pak Anies untuk membuat rumah jadi 4 lantai. Dengan alasan katanya bikin beban Jakarta, dengan alasan katanya persiapan Pilpres. Jadi ideologinya tuh kemana sebenarnya dalam merespon masalah ini? Makasih. Baik. Waktu sudah habis, diberikan pertanyaan, langsung saja diberikan jawaban oleh pasangan calon nomor urut 3, Bapak Pramono Anung dan juga Bapak Rano Karno atau Sidul. Waktunya 2 menit mulai dari Bapak berbicara, kami persilakan. Pak Ridwan Kamil yang saya hormati dan Pak Suswono yang saya hormati. Yang pertama, kalau saya dan Bang Dul menjadi gubernur dan wakil gubernur, maka kami akan menggunakan lahan-lahan yang dimiliki oleh pemerintah Jakarta dan juga BUMD untuk menjadi tempat hunian bagi warga Jakarta. Kami akan mengembangkan kantor-kantor kecamatan, kantor kelurahan, kantor desa, sekolah-sekolah yang ada untuk dibuat hunian ke atas, menjadi make use. Sehingga dengan demikian apa yang akan kami lakukan? Misalnya sebagai contoh konkret, di Jakarta Selatan, di Blok S ada sekolah dengan luas 1,1 hektar. Muridnya hanya 120. Rata-rata mereka jam 3, jam 4 sudah nggak ada kegiatan. Nah yang seperti itu akan saya gunakan untuk membuat yang pertama, lantai 1, 2, 3, 4, 5 ke bawah menjadi valet parking. 1, 2, 3 menjadi sekolah. Kita perbaiki dengan fasilitas yang lebih lengkap. Ada lapangan olahraga dan sebagainya dan sebagainya. 4, 5 co-working space. Dan berikutnya yang ke atas adalah untuk hunian. Karena daerah sana adalah daerah premium, tentunya yang menghuni adalah middle class up. Bagaimana dengan yang lainnya? Hampir semua tempat yang dimiliki oleh BUMD maupun pemerintah, kita bisa gunakan untuk itu. Tadi pertanyaan yang kedua dengan Mas Anies, memang nggak apa-apa ada perbedaan. Tetapi saya kemarin sudah berdiskusi secara langsung dengan Mas Anies. Gagasan ide Mas Anies akan saya lanjutkan walaupun fraksi saya berbeda untuk itu. Bagi saya nggak apa-apa. Inilah yang akan kita bangun untuk Jakarta. Apa yang baik kami lanjutkan, baik dari Mas Anies, baik dari Pak Ahok, Bang Foke, dan Pak Sutioso. Saya berkomitmen untuk membangun itu. Terima kasih. Baik,
waktunya sudah habis untuk memberikan jawaban. Terima kasih, mohon tenang terlebih dahulu. Mari kita hargai dan juga kita hormati masing-masing pasangan calon dalam menyampaikan jawaban dan juga tanggapan. Berikutnya, jawaban dari paslon nomor urut 3. Silakan diberikan tanggapan paslon nomor urut 1. Waktunya 1 menit Bapak, sejak Bapak berbicara kami persilakan. Ya, terima kasih. Menurut saya membantah argumentasinya, Mas. Udah dihitung nggak akan cukup, Mas. Semua lahan pemerintah, lahan BUMD udah dihitung-hitung akan cukup. Harus kombinasi antara seperti yang tadi disampaikan, dengan lahan di atas pasar, TOD dan lain-lain, dengan densifikasi. Rumah existing dibolehkan, di Tebet di mana yang hanya 2 lantai, di Tanah Abang yang hanya 2 lantai bisa 4, 5 dan seterusnya. Sehingga orang yang tinggal bisa lebih banyak. Karyawan yang kerja di Sudirman Tamrin bisa ngekos di rumah lantai 3-4-nya, pemiliknya di lantai 1-2. Itulah yang disebut densifikasi. Supaya tidak terjadi lagi penggusuran-penggusuran. Gubernur yang paling banyak menggusur datang dari partainya Mas Pram. Pak Ahok itu menggusur 113 kasus penggusuran, CNN April 2016. Dan menurut JJ Rizal, gubernur paling brutal penggusurannya adalah Pak Ahok dari partainya Mas Pram dan Bang Dul. Terima kasih. Baik, waktu sudah habis. Mohon tenang. Baik, kami pahami semangatnya tapi mohon kita hargai masing-masing pasangan calon, Bapak Ibu. Baik, dan berikutnya tanggapan ini silakan diberikan respon oleh pasangan calon nomor urut 3, Bapak Pramono Anung dan juga Bapak Rano Karno atau Sidul. Waktunya kembali Bapak, hanya 1 menit saja, silakan dimanfaatkan dengan baik. Dimulai sejak Bapak, mohon maaf kami tidak akan memulai jika tidak tenang. Para pendukung. Kita bisa mengeluarkan dari ruangan sekali lagi. Sekali lagi kami mendengarkan akan mengeluarkan Anda ya. Baik. Bapak Ibu, mari kita tunjukkan Bapak Ibu merupakan pendukung yang baik dengan memberikan kesempatan kepada pasangan calon. Setuju ya? Baik. Oke, baik. Silakan Bapak, waktunya 1 menit sejak Bapak berbicara. Kami persilakan. Malam ini saya didampingi oleh Ahoker dan Ana Abbas. Sehingga dengan demikian saya akan menggabungkan, bagi saya tidak mau menjawab itu, tetapi saya berkomitmen di dalam membangun Jakarta, saya lebih memanusiakan orang-orang yang memang perlu mendapatkan pertolongan. Sehingga dengan demikian catat apa yang menjadi omongan saya. Kalau saya menjadi gubernur, saya tidak melakukan penggusuran, yang saya lakukan adalah pemberdayaan. Dan itu yang dibutuhkan oleh warga Jakarta. Maka saya fight untuk maju ini setelah melihat persoalan di bawah. Kartu Jakarta Pintar, kartu Jakarta Sehat. Orang banyak sekali, kartu lansia yang harusnya mendapatkan, tidak mendapatkan. Dan itulah yang membuat semangat saya untuk hadir dan tampil menjadi orang yang menyelesaikan persoalan yang ada di bawah, persoalan rakyat Jakarta. Termasuk BUMD pasar tadi, itu kan milik BUMD. Sehingga demikian pasti akan kami bangun juga. Terima kasih. Baik, Bapak mohon maaf, waktu sudah habis. Dan Bapak Ibu hadirin sekalian, kita baru saja menyaksikan paslon nomor urut 1 dan 3 saling tanya jawab dan juga memberikan tanggapan. Sekarang kami berikan kesempatan kepada masing-masing pendukung untuk memberikan aplaus dan juga apresiasi. Baik, cukup Bapak Ibu, kita lanjutkan kembali. Cukup, kita lanjutkan kembali. Tolong beri kesempatan kembali untuk pasangan calon untuk bertanya dan juga menjawab serta memberikan tanggapan. Kami akan kembali memberikan waktu untuk memberikan apresiasi kepada pasangan calon. Terima kasih. Kita akan lanjutkan kembali. Baik, selanjutnya tanya jawab akan kami lanjutkan dan kali ini kami persilakan pasangan calon nomor urut 2, Bapak Dharma Pongrekun dan Bapak Kunwardana untuk bertanya kepada pasangan calon nomor urut 3, Bapak Pramono Anung dan juga Bapak Rano Karno atau Sidul. Waktunya 1 menit Bapak, dimulai sejak Anda berbicara. Silakan. Bang Dul pernah mengusulkan di dalam debat kedua masalah SPBU terapung untuk di Pulau Seribu. Bapak maaf, kami ingatkan pertanyaan untuk pasangan calon bukan tertuju hanya salah satunya saja. Oh iya. Saya lanjutkan ya. Transaksi penjualan BBM ilegal di tengah laut sudah bukan rahasia umum lagi. Itu sebabnya SPBU terapung perlu kita berhati-hati dalam mengambil kebijakan. Bagaimana mengatur
dan mengawasi SPBU di perairan sehingga transaksi-transaksi ilegal bisa dihindari. Di Banten saja, di darat mafia BBM masih marak, belum bisa habis, apalagi di laut. Mohon tanggapannya. Terima kasih. Baik, waktunya habis. Terima kasih. Untuk itu kami persilahkan pasangan calon nomor urut 3, Bapak Pramono Anung dan Bapak Rano Karno atau Sidul untuk menjawab. Waktunya 2 menit dimulai sejak Bapak berbicara. Kami persilahkan Bapak. Terima kasih. Mudah-mudahan Mas Dharma masih punya waktu untuk berkunjung ke Pulau Seribu. Kami berdua sudah ke sana. Mas belum. Jadi kebutuhan masyarakat di sana memang sangat butuh sekali tentang SPBU terapung ini. Sebetulnya dulu pernah ada, Mas. Pernah ada. Cuman memang karena ada pandemi, ada situasi, SPBU terapung itu terpaksa ditutup. Nah, inilah yang membuat transportasi laut antar pulau di Pulau Seribu itu menjadi tersendat. Kita melihat beberapa kali kecelakaan kapal yang membawa logistik karena kapasitas nggak muat dipaksakan. Itulah salah satu bukti. Artinya insya Allah Pemda DKI akan menambah armada angkutan untuk ke wilayah sana dan tentu SPBU itu menjadi janji kami. Jadi kalau kami berdua menjadi gubernur dan menjadi wakil gubernur Kepulauan Seribu akan memiliki SPBU terapung. Terima kasih. Masih ada waktu, masih tersisa banyak. Ada yang ingin ditambahkan Bapak? Tentu dengan pengawasan yang ketat. Kami tahu tentang bagaimana smuggling atau penyelundupan atau ya istilahnya kebocoran tentang SPBU ini. Itu tentu kita akan libatkan pihak-pihak yang berkepentingan seperti kepolisian dan Airut. Terima kasih, itu aja. Baik, terima kasih. Dan selanjutnya kami persilakan kembali kepada pasangan calon nomor urut 2 Bapak Dharma Pongrekun dan Bapak Kun Wardana untuk menanggapi jawaban pasangan calon nomor urut 3. Waktunya 1 menit dan dimulai sejak Anda berbicara. Silakan. Kalau di darat saja masih sulit teratasi, apalagi adanya mafia-mafia BBM. Di laut itu banyak yang kencing, Pak. Ya, saya mantan penyidik, saya tahu persis mafia tersebut, ya mafia-mafia tersebut. Nah, sebenarnya ada cara yang lebih arif, yaitu apa? Memanfaatkan rumput laut untuk menjadi biodiesel, sehingga masyarakat di sana bisa menikmati hasilnya. Karena ini lebih hemat 5 kali dari BPM biasa dan bisa dikerjakan secara padat karya. Jadi saya tidak setuju dengan kebijakan atau rencana untuk SPBU terapung karena sebenarnya lewat rumput laut yang merupakan program dari Bapak Prabowo, mari kita sukseskan bersama karena program tersebut bagus untuk BBM mandiri atau energi mandiri untuk pengurangan emisi di Jakarta. Terima kasih. Waktunya sudah habis, tenang kembali. Kita masih akan melanjutkan sesi tanya jawab dan juga menanggapi. Dan selanjutnya kami persilahkan kepada pasangan nomor urut 3, Bapak Pramono Anung dan juga Bapak Rano Karno atau Sidul untuk merespon tanggapan dari pasangan calon nomor urut 2. Waktunya 1 menit, dimulai sejak Anda berbicara. Silakan. Terima kasih Mas Dharma, itu ide yang menarik. Tapi pengalaman saya di Provinsi Banten, saya membangun petani-petani rumput laut di sekitar daerah Bayah. Itu sangat sulit untuk menjadikan minyak atau bahan untuk transportasi. Agak sulit, bisa tapi memerlukan waktu dan memerlukan teknologi yang besar. Nah artinya kenapa SPBU terapung ini bagi kami yang paling efektif dan paling efisien, karena sebetulnya ini masih ada armadanya. Tinggal kita revisi, kita renovasi, dan juga kalau SPBU terapung ini kapasitas itu terbatas, Mas. Nggak mungkin Pertamina akan mensuplai kebutuhan melebihi seperti di darat. Jadi daya tampung di sana pun ya kalau di belakang SPBU terapung pasti nggak lebih dari sekian ratus liter. Jadi mungkin itu. Terima kasih. Masih ada waktu? Ada yang ditambahkan Bapak? Baik, terima kasih. Dan baru saja kita menyimak paslon nomor 2 dan 3 saling tanya jawab dan juga memberikan tanggapan. Dan saatnya memberikan apresiasi untuk kedua pasangan calon nomor urut 2 dan juga 3. Silakan. Baik, sudah cukup. Baik, cukup Bapak Ibu.
Baik, izinkan. Baik, Bapak mohon untuk duduk kembali. Bapak, kami akan melanjutkan sesi ini. Mohon duduk kembali. Baik, kita akan menuju ke sesi tanya jawab yang terakhir, yakni pasangan calon nomor urut 2, Bapak Dharma Pongrekun dan Bapak Kunwardana akan memberikan pertanyaan kepada pasangan calon nomor urut 1, Bapak Ridwan Kamil dan Bapak Suswono. Tapi sebelumnya kami ingatkan Bapak bahwa pertanyaan ditujukan kepada pasangan calon, bukan hanya untuk perseorangan ataupun juga salah satu pribadi saja. Baik, waktu untuk memberikan pertanyaan 1 menit dimulai sejak Bapak berbicara, kami persilakan. Kang Emil, Pak Sus. Saya pernah tinggal di Bandung, SMP di Bandung, saya pernah dinas di Bandung dari tahun 88 sampai 93. Saya paham betul Bandung. Saya penggemar Cihampelas. Kita ketahui bersama, Bapak punya ikon di Bandung adalah teras Cihampelas dengan proyeknya. Betul Pak ya? Nah, ternyata apa yang Bapak sudah imajinasikan, ya, imajinasi Bapak realisasikan, ternyata setelah pandemi COVID lagi, itu mati suri Pak. Dan para pedagang menjadi malas untuk meneruskan. Bahkan mereka sekarang berdagang di trotoar atau di emper-emper. Karena apa? Karena sepi tempatnya. Terima kasih. Masih ada sisa waktu Bapak, akan ditambahkan? Ya, bagaimana membuat itu mereka bisa bangkit kembali atau proyek-proyek lain? Baik, waktunya sudah habis untuk memberikan pertanyaan. Langsung saja kami berikan kesempatan kepada pasangan calon nomor urut 1, Bapak Ridwan Kamil, Bapak Suswono memberikan jawaban. Kami berikan waktu 2 menit sejak Bapak berbicara, kami persilakan. Terima kasih, saya senang ditanya itu, kan di viral-viral nggak masalah. Cihampelas itu dulu PKL-nya merangsek ke jalanan aspal. Ya. Pilihannya digusur atau dimuliakan. Saya memilih memuliakan PKL. Saya beri anggaran membangun di atas supaya berdekatan dengan toko. Masalah COVID kita bisa beda pendapat, tapi mempengaruhi ekonomi. Ekonomi turun minus 2%, minus 5%, Bali minus 10%. Pak Dharma punya rumah, terus Pak Dharma pindah oleh pemilik baru, rumahnya nggak diurus. Terus orang-orang bilang, oh ini salah Pak Dharma, rumahnya jadi hancur. Kan nggak begitu. Karena pengganti saya tidak melanjutkan, tidak mempromosikan, sehingga terjadilah apa yang tadi disebutkan. Beda halnya kalau kami membangun, terus gagalnya kami masih saat memimpin. Nah itu kan bisa didebatkan. Tapi kalau mempertanyakan masa lalu padahal ada pengganti yang seharusnya melanjutkan, memelihara, memuliakan PKL, ya itulah kira-kira jawabannya. Maka menurut saya dalam konteks seperti ini baiknya kita tabayun untuk mengatasi persoalan jangan sampai berita-berita fabrikasi ya menjadi kesimpulan. Jadi waktu saya selama wali kota ramai, jadi poinnya adalah inilah kenapa keberlanjutan ya. Program Pak Anies, Pak Anies tolong sampaikan akan kami lanjutkan kalau kami terpilih. Pak Ahok sampai Bang Ali Sadikin. Itulah pentingnya kepemimpinan yang berkelanjutan. Pemimpin itu harus adil. Yang bagus dari masa lalu dipertahankan, KJP dipertahankan, ya kartu-kartu dipertahankan. Tapi yang belum ada izin kami hadirkan. Itulah konsep keberlanjutan yang kadang-kadang tidak ada ya dalam politik di daerah-daerah kita. Terima kasih. Baik, waktunya sudah habis untuk pasangan calon nomor urut 1 untuk memberikan jawaban. Silakan dari jawaban ini ditanggapi oleh pasangan calon nomor urut 2, waktunya 1 menit sejak Bapak berbicara, kami persilakan. Beda waktu Bapak masih wali kota dengan sudah jadi gubernur Pak. Waktu Bapak jadi wali kota, COVID belum ada Pak. Pandemi itu terjadi awal tahun 2020. Sebenarnya COVID ini tidak perlu terjadi kalau kita berani menyampaikan kepada pimpinan. Karena COVID inilah yang selama ini saya perjuangkan untuk menolak pandemi lagi. Karena saya tahu semua persoalan inflasi yang terjadi di bangsa ini by design Pak. Adanya deflasi terjadi inflasi. Adanya barang-barang import membanjiri, akhirnya apa? Produsen lokal tidak mampu lagi, pajak tinggi, pedagang belanja keluar. Akhirnya apa? Banyak ruang lapangan pekerjaan tidak ada gara-gara pandemi. Kemudian karena produsennya tutup,
Lah, akhirnya daya beli kurang dan akhirnya pedagang pun tidak ada lagi yang beli. Makanya Tanah Abang juga drop hasilnya. Demikian, terima kasih. Baik, waktunya pas, sudah habis. Mohon tenang, kita berikan hak yang sama untuk pasangan calon lain untuk memberikan pernyataan. Baik, silakan untuk kemudian diberikan respon lagi atas tanggapan ini. Pasangan calon nomor urut 1 tentunya, waktunya 1 menit sejak Bapak berbicara. Kami persilakan. Ya, saya tidak akan fokus berdebat tentang COVID, Pak. Sudah lewat ya. Misalkan begini, Pak. Di zaman Pak Anies misalkan Tanah Abangnya sepi. Terus gubernur selanjutnya tidak mempromosikan. Gubernur selanjutnya tidak memuliakan pedagang Tanah Abang. Terus tiba-tiba media atau sekelompok orang menyalahkan Pak Anies. Padahal kan tugas gubernur selanjutnya untuk mencari solusi. Itulah yang disebut keberlanjutan kepemimpinan. Jadi poin saya, silahkan mengulik-ngulik masa lalu, nggak ada masalah. Karena saya bilang, seburuk-buruknya pemimpin adalah pemimpin yang tidak mau ngambil keputusan. Mendingan jadi pemimpin ngambil keputusan keliru diperbaiki, daripada diam pencitraan, takut salah, takut dibully, kemudian hanya duduk diam menunggu 5 tahun. Saya kira saya tidak begitu. Mendingan ambil risiko, kadang gagal, kadang berhasil, tapi itu sudah sumpahnya mencari solusi untuk masyarakatnya. Terima kasih. Baik, waktunya sudah habis. Mohon tenang kepada para pendukung. Tentunya kita ucapkan terima kasih untuk seluruh calon gubernur dan juga calon wakil gubernur DKI Jakarta 2024 yang telah melalui sesi ini saling memberikan tanya jawab dan juga tanggapan. Dan boleh berikan apresiasi tentunya untuk masing-masing pasangan calon yang telah melangsungkan sesi tanya jawab. Baik hadirin dan pemirsa, kita akan jeda kembali dan di segmen berikutnya kita akan kembali dengan segmen pernyataan penutup dari ketiga pasangan calon gubernur dan juga calon wakil gubernur. Untuk itu tetaplah di debat ketiga calon gubernur dan calon wakil gubernur DKI Jakarta pemilihan tahun 2024.